Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Nugraha dengan NIM 22121911007 dari kelas D reguler sore. Kali ini akan menjelaskan kembali tentang materi dasar semikonduktor dan dioda. Definisi dari semikonduktor merupakan bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau Rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10 pangkat negatif 6 sampai dengan 10 pangkat 4 ohm per meter. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator bisa kita lihat dalam tabel berikut, di mana ada bahan tembaga, silikon pada suhu 300 derajat Kelvin, dan gelas. Tembaga memiliki nilai hambatan jenis 1,7 kali 10 pangkat negatif 8, silikon 2,3 kali 10 pangkat 3, dan gelas 7 kali 10 pangkat 6. Dimana jika hambatan jenisnya lebih besar, maka di situ merupakan bahan isolator. Dan jika hambatan jenisnya lebih kecil, memiliki sifat sebagai konduktor. Dan semikonduktor ada pada antara keduanya. Lalu ketiga buah bahan yang sebelumnya, tembaga, silikon, dan gelas, masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Nah, untuk menjawab contoh soal tersebut, kita harus menghitung dulu R atau mencari resistansinya dengan menggunakan rumus R sama dengan Rho kali L per A, di mana Rho adalah hambatan jenis, L adalah merupakan panjang dari bahan tersebut, dan A merupakan luas penampang. Di mana Rho-nya kita sudah tahu dari tabel sebelumnya, dan panjangnya sudah kita ketahui juga memiliki 1 meter panjangnya. Dan luas penampangnya belum kita ketahui, maka harus kita cari dulu berapa besar luas penampangnya. Di mana luas penampangnya itu adalah lingkaran, kita cari tahu dengan rumus mencari luas lingkaran, di mana rumus luas lingkaran adalah pi dikali r kuadrat, di mana r sama dengan diameter dibagi 2. Berarti bisa kita ketahui di mana jari-jari atau r-nya adalah 1 mm dibagi 2, yang sama dengan 0,5 mm. Setelah kita hitung mencari jari-jari, luas penampang, dan resistansinya, kita mencari nilai arusnya dengan hukum Kirchhoff, di mana arus sama dengan tegangan dibagi resistansi. Nah, setelah kita hitung, kita dapat menemukan di mana nilai arus pada tembaga adalah 0,46 dikali 10 pangkat 3 ampere, di silikon 3,41 kali 10 pangkat negatif 9 ampere, dan di gelas 1,12 kali 10 negatif 12 ampere. Perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah konduktor, yaitu tembaga, semikonduktor yaitu silikon, dan isolatornya adalah gelas. Selanjutnya bahan-bahan semikonduktor. Di sini ada trivalen. Trivalen merupakan logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah, seperti boron, gallium, dan indium. Lalu tetravalen yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah, seperti silikon dan germanium. Lalu pentavalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah, seperti fosfor, arsenikum, dan antimon.
Ini merupakan tabel periodik semikonduktor, di mana golongan 3 yaitu yang memiliki 3 buah elektron terluar, boron, aluminium, gallium, indium. Golongan 4 yang memiliki 4 buah elektron terluar, yaitu karbon, silikon, germanium, dan tin. Dan golongan 5 yang memiliki jumlah elektron 5 buah pada sisi terluar, di mana ada nitrogen, fosforus, arsenik, dan antimoni. Lalu bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Jumlah elektron silikon yaitu 14 buah dan jumlah elektron germanium 32 buah. Dengan jumlah elektron valensi atau elektron terluar dari silikon dan germanium masing-masing adalah 4 buah. Dan jenis ikatannya kovalen. Lalu jenis semikonduktor dibedakan menjadi 2, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh silikon murni. Dan di sini ada visualisasi 3 dimensi dan 2 dimensinya. Semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Semua elektron berada pada ikatan kovalen. Dan tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Jadi ketika semikonduktor intrinsik berada pada suhu yang dingin atau suhu yang rendah, maka semikonduktor tersebut akan bersifat sebagai isolator. Lalu ketika semikonduktor intrinsik pada suhu kamar, agitasi termal atau perubahan suhu akan menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen, di mana elektron-elektron terluar itu akan keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Lalu akan terjadi munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan atau generation. Dan jika dipasang beda potensial atau kita pasangkan sebuah tegangan, akan terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Jadi semi elektron intrinsik akan menjadi sebuah konduktor jika kita pasangkan sebuah tegangan. Ini merupakan tabel dari sifat bahan silikon dan germanium. Terdapat nomor atom, berat atom, kerapatan, konstanta dielektrik, dan lain-lain. Ini merupakan ikatan kristal, di mana ketika semikonduktor intrinsik dipasangkan beda potensial atau tegangan, elektronnya akan keluar yang disebut elektron bebas, dan di mana akan terjadi hole atau lubang yang dinamakan dengan generation. Lalu jenis semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik merupakan semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan atau juga doping oleh atom asing, di mana semikonduktor ekstrinsik terbagi menjadi 2, yaitu tipe N dan tipe P, di mana tipe N pengotoran oleh atom pentavalen. Atom pengotornya disebut atom donor dan pembawa muatannya adalah elektron. Lalu tipe P pengotoran oleh atom trivalen. Atom pengotornya disebut atom akseptor dan pembawa muatan hole. Jenis semikonduktor ekstrinsik, di mana tujuan dopingnya adalah meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan elektron atau hole saja. Di mana konduktivitas adalah kemampuan suatu bahan untuk mengalirkan arus listrik. Di mana perbandingan dopingnya adalah atom dopan
banding atom murni sama dengan 1 banding 10 pangkat 6 sampai dengan 1 banding 10 pangkat 8. Dopan merupakan atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe N, elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagian kecil lainnya bersama Hall karena generation akibat perubahan suhu. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan Hall sebagai pembuatan muatan minoritas. Di mana bisa kita lihat pada sebuah gambar adanya elektron bebas yang akan mengakibatkan jumlah elektronnya menjadi 5. Yang kita ketahui semikonduktor elektron terluarnya adalah 4. Semikonduktor silikon ya, elektron terluarnya adalah 4. Maka terjadilah muatan mayoritasnya adalah elektron dan muatan minoritasnya adalah hole. Lalu semikonduktor tipe P, di mana semikonduktor tipe P Hall sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat perubahan suhu. Hall menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron sebagai pembawa muatan minoritas. Jadi kebalikannya dari tipe N, di mana Hall-nya lebih banyak dibandingkan elektronnya. Ini merupakan beberapa piranti semikonduktor, di mana seperti dioda, LED, transistor, termistor, SCR, dan IC. Dioda pertemuan PN. Suatu pertemuan PN merupakan kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi lain mendapatkan penyuntikan atom donor. Itu merupakan dioda ya. Dioda pertemuan PN. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar di mana basic building block bagi piranti semikonduktor. Dioda pertemuan PN pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam metallurgical bond sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yakni anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Nah, ini merupakan gambaran di mana terjadinya dioda pertemuan PN. Itu adanya kristal tunggal semikonduktor yang sebelah kirinya didoping oleh atom-atom akseptor dan sebelah kanannya didoping oleh atom-atom donor, di mana akan menghasilkan pada bagian kiri dari kristal tunggal semikonduktornya menjadi tipe P dan pada sebelah kanan kristal tunggal semikonduktornya menjadi tipe N. Nah, lalu pada setiap sisinya tipe P dipasangkan kawat dan sisi N juga dipasangkan kawat, di mana akan menghasilkan sebuah dioda, yaitu pada tipe P adalah anoda dan tipe N adalah katoda. Nah, simbolnya seperti arah pada anoda dan seperti garis lurus pada katoda. Pertemuan PN terbuka. Atom-atom yang mengandung Hall dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif. Jadi ion akseptor adalah ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif, di mana ion positif itu adalah ion donor. Bisa kita lihat pada gambar ya. Sebelah kiri ada atom Hall dengan ion akseptor, dan sebelah kanan ada atom elektron dengan ion donor. Dan di tengahnya ada bidang pertemuan.
yang merupakan lapisan pengosongan. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Pertemuan PN terbuka lapisan pengosongan, saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke arah kanan. Jadi ketika P dan N dipertemukan akan terjadi difusi. Jadi elektron yang di sebelah kanan akan ke arah P, ke arah kiri, ke arah kiri, dan difusi hole, atom hole akan ke arah N, ke arah kanan, yang akan menimbulkan arus difusi ke arah kanan. Lalu terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan, sehingga elektron dan hole lenyap. Di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan, depletion region. Tegangan penghalang, lenyapnya elektron meninggalkan ion donor plus yang dari kanan, dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor atau negatif. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik, sehingga ada tegangan. Disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang, barrier potensial, menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dan arus difusi. Lalu pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias atau bias maju. Adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. VD merupakan tegangan dari dioda tersebut. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 dikurang VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Jadi bias maju itu mengakibatkan lapisan pengosongannya menyempit, yang akan terjadinya beda potensial. Jadi arusnya akan diteruskan. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hole dari sisi P, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Elektron dari sisi N, pembawa mayoritas, dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Lalu pertemuan PN dengan prasikap mundur atau reverse bias, atau juga bias mundur. Hole pada sisi P bergerak ke kiri. Elektron pada sisi N bergerak ke kanan, yang mengakibatkan lapisan pengosongannya adalah semakin melebar atau semakin besar. Daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi V0 tambah VD. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik atau semikonduktor murni, jadi perubahan suhu dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode ke anode, dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat negatif 8 sampai dengan 10 pangkat negatif 14 ampere. Ini merupakan grafik arus dioda, di mana ketika dioda diberikan tegangan 0,7 volt, maka dioda tersebut akan bias maju, mengalirkan arus listrik. Jadi ketika diodanya tidak diberi tegangan atau tegangannya 0,
maka dioda tidak bekerja. Dan di sini juga ada reverse bias atau bias mundurnya. Bias mundur juga akan meloloskan arus listrik ketika terjadi breakdown, di mana breakdown ini jika diodanya dipasangkan tegangan yang sangat besar, seperti contohnya 100 volt, akan terjadi breakdown dan kerusakan pada komponen diodanya. Jadi tidak akan ada penahanan arus. Arusnya akan diloloskan. Dasar analisa. Nah, berikut merupakan simbol dari dioda, di mana pada daerah katoda terdapat garis putih, dan bisa kita lihat luas dari yang berwarna hitamnya lebih besar dari anoda. Lalu simbol yang bawahnya merupakan simbol dioda, yang dimana anoda disimbolkan dengan segitiga yang seperti arah ke kanan ke katoda, dan katoda disimbolkan dengan garis lurus. Lalu ini merupakan jenis-jenis dioda. Ada junction dioda, Zener, SCR, LED, dan lainnya. Jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyearah arus, pengaman tegangan kejut, IN4001, IN4007, N5404. Lalu dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 32 volt. Dioda bridge untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian satu daya, B40 C800 Kiprox pada kendaraan bermotor. LED light emitting dioda sebagai lampu indikator, konsumsi arus rendah 5 mA, long lifetime 1,5 sampai 3 volt. Ini merupakan rangkaian dioda. Garis beban dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau voltage law diperoleh V sama dengan V in dikurang arus dikali tegangan beban dengan RL atau tahanan beban maaf. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu penunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Ini merupakan kurva dari dioda, di mana garis beban melewati titik I sama dengan 0, titik potong V adalah V sama dengan VI. Dan ketika V sama dengan 0, titik potong adalah I sama dengan VI per RL. Ini merupakan gambar kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi disebut karakter dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL tetap. Jadi ketika VI-nya ditambahkan atau lebih besar, maka terjadi VI aksen dan akan terjadi A aksen. Ya, terjadi perpotongan yang berbeda, lebih tinggi, di mana VI-nya lebih tinggi maka I-nya pun akan lebih tinggi. Lalu model dioda. Itu ada pendekatan pertama atau dioda ideal. Pada keadaan forward bias atau keadaan bias maju, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Lalu pada keadaan reverse bias atau bias mundur, dioda akan dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga, sangat besar. Lalu model dioda kedua. Pendekatan kedua, pada keadaan forward bias atau bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan
sebesar V gamma, di mana V gamma untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt, dan V gamma untuk germanium 0,2 volt dan 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias atau bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Jadi sama seperti yang pertama, pada saat keadaan bias mundur, dioda dianggap memiliki tahanan yang sangat besar. Lalu pada pendekatan ketiga, pada keadaan forward bias atau bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma, yaitu V gamma untuk silikon 0,7 volt atau 0,8 volt, dan V gamma untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt, dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Pada keadaan reverse bias atau bias mundur, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Jadi pada model ketiga ini pada saat forward bias, dioda dianggap memiliki tegangan dan resistansi sendiri, dan pada saat reverse bias memiliki resistansi juga, tapi tidak memiliki tegangan. Nah, untuk contoh soal, perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Gambar rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, 2, dan 3. Dimana di sini ada SI, yaitu diodanya, VIN-nya 10 volt, dan RL-nya 100 ohm. Dimana RF pada diodanya ada 2,5 ohm. Pada pendekatan pertama, dioda dianggap pada saat forward bias atau bias maju, dioda dianggap sebagai saklar tertutup. Jadi VD sama dengan 0 volt. Jadi tegangannya adalah 0 volt. VD-nya 0 volt. Dimana untuk mencari arusnya atau ID-nya sama dengan VIN dibagi RL. Sama dengan 10 volt dibagi 100 ohm. Yang bernilai 0,1 ampere. Jadi ID-nya adalah 0,1 ampere dan VD-nya sama dengan 0 volt. Lalu untuk pendekatan kedua, dioda dianggap memiliki VD-nya sebesar V gamma-nya, dimana di sini adalah silikon, V gamma-nya 0,6 volt. Jadi VD-nya sama dengan 0,6 volt. Dan untuk mencari ID-nya, yaitu VIN dikurang V gamma, yaitu VD-nya, dibagi resistansi load atau resistansi beban. Sebenarnya 10 volt dikurang 0,6 volt dibagi 100 ohm sama dengan 0,094 ampere. Lalu pada saat pendekatan ketiga, dioda dianggap sebagai tegangan dan memiliki resistansi, di mana tegangannya 0,6 volt dan resistansinya 2,5 ohm. Jadi VD-nya merupakan V gamma, maksud saya V gamma. VD-nya belum diketahui karena memiliki resistansi. Dimana untuk mencari ID atau arusnya, yaitu VIN dikurang V gamma dibagi RL ditambah RF, dimana 10 volt dikurang 0,6 volt dibagi 100 ohm ditambah 2,5 ohm, yang hasilnya adalah 0,092 ampere. Dan VD-nya adalah VIN dikurang ID dikali RL. 10 volt dikurang 0,09 ampere dikali 100 ohm, yang sama dengan 0,8 volt. Jadi untuk VD dari pendekatan 1 adalah 0 volt, VD pendekatan kedua adalah 0,6 volt, dan VD pendekatan ketiga adalah 0,8 volt. Ya, untuk sekian penjelasan kembali materi dari saya.
Mohon maaf atas salah kata, dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.